Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan bacakan berita dari wartaekonomi.co.id yang membahas tentang Gibran. Ya, Gibran. Ada apa dengan Gibran? Ya, beliau adalah wali kota Sulu pada saat ini. Saya bacakan judulnya. Isu jadi penerusnya Anies. Gibran bin Jokowi disebut-sebut nantangin Megawati. Mestinya diam saja. Warta Ekonomi, Jakarta. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti kabar wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka akan membidik kursi gubernur di pilkada mendatang. Anak dari Joko Widodo alias Jokowi tersebut disinyalir akan membidik kursi yang telah ditinggalkan oleh Anies Baswedan. Namun menurut Rocky, hal ini cukuplah berbahaya karena partai yang menaungi politikus tersebut cenderung tidak banyak berkomentar. Walaupun memiliki potensi, keburu-buruan Gibran menurut Rocky disebabkan karena pengaruh ayahnya yang kian berkurang di jelang Pilpres 2024. Tetapi Gibran dia berpikir, selama ayahnya itu masih punya kekuatan akhir, tentu dia mesti ucapkan itu, siap maju Jakub, ungkap Rocky, dikutip dari kanal YouTube-nya hari Senin 23 Januari 2023. Kalau kita bayangkan, Gibran maju tahun 2024 dan masih di era wilayah pengaruh Jokowi sebagai presiden kendati sudah lame duck, bebek lumpuh, itu potensi masih ada. Jadi ada imbas dari kekuasaan bapaknya, lanjutnya. Menurut Rocky, Gibran sudah menyerap banyak ilmu politik dari Jokowi. Namun Rocky juga mengingatkan bahwa Gibran kemungkinan besar akan berhadapan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang diduga siap mencalonkan diri di DKI Jakarta pasca masuk Partai Golkar. Kalau Gibran ke Jakarta itu lompatannya terlalu jauh. Masih ada Gubernur Jawa Tengah yang bisa dia jadikan model percontohan kepemimpinan dia. Tutur Rocky. Kalau Gibran lompat tinggi itu artinya menantangin Megawati. Mestinya diam saja. Jadi sekali lagi Gibran diumpankan untuk menguji apakah ketegangan antara Megawati dan Jokowi memanas, meninggi atau menurun imbuhnya. Faktor lain yang membuat Gibran nekat membidik DKI Jakarta adalah demi mencari lawan politik. Pasalnya, kemungkinan besar Gibran tidak akan mendapat pesaing yang mumpuni di Jateng, kendati PDIP pasti siap memberikan tiket. Di sisi lain, rencana politik Gibran juga dinilai membuat Megawati jengkel. Gibran rupanya seperti dianggap memutuskan sendiri tanpa mempertimbangkan peran Megawati sebagai ketua umum PDIP. Tapi, tetap mempertimbangkan bahasa tubuh Ibu Mega, sebab sekali lagi Megawati tentu masih punya rasa jengkel saja terhadap istana, terang Rocky. Itu yang terbaca dari itu yang terbaca pada statement dari anggota PDIP. Ini belum waktunya. Ya gimana belum waktunya, uang semua orang sudah bersiap mencari kader kok, sambungnya. Pasalnya saat ini Megawati masih menimbang-nimbang nama yang akan dicalonkan PDIP di pemilihan presiden 2024. Tetapi di sisi lain, juga didesak untuk mempersiapkan kader untuk dicalonkan di beberapa wilayah metropolitan seperti DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Ya. Ini kabar dari Gibran Rakabuming Raka ya, yang merupakan anak pertama dari Presiden Jokowi yang menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon gubernur di DKI Jakarta. Apakah itu memungkinkan? Ya kalau kita berbicara kemungkinan ya bisa-bisa saja. Cuman Gibran juga harus mengetahui mekanisme yang ada di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dimana terkait dengan apapun yang ada, kebijakan apapun di dalam internal PDIP itu tidak bisa terlepas dari keinginan Ketua Umum PDIP. Artinya terkait dengan pencalonan gubernur, bupati,
mohon maaf, termasuk apalagi presiden ya, itu sepenuhnya hak prerogatif dari Ibu Megawati. Artinya tidak menutup kemungkinan seandainya Gibran secara belak-belakan menyatakan kesiapannya untuk maju di Pilkada DKI akan mendapatkan sanksi dari DPP PD Perjuangan seperti yang dialami oleh Ganjar Pranowo ketika menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon presiden di 2024 yang akan datang. Artinya meskipun orang bapak dari Gibran Raka Buming Raka ini adalah dia mendompleng ketenaran atau berlindung di balik kekuasaan ayahnya hari ini yang masih menjadi presiden. Namun yang perlu diingat adalah Gibran harus paham bahwa matahari tunggal yang ada di PDIP itu adalah Ibu Megawati, bukan bapaknya, yaitu bukan Joko Widodo. Artinya meskipun Joko Widodo merupakan seorang presiden, di internal PDIP itu sendiri Jokowi tidak mampu mengalahkan sinar, ya. Tidak mampu mengalahkan sinar dari Ibu Ketua Umum itu sendiri. Namun seperti yang disampaikan oleh Rocky Gerung, apa yang dilakukan oleh Gibran pada hari ini tidak lain dan tidak bukan merupakan lebih kepada memanfaatkan situasi. Kedung bapaknya masih menjadi presiden meskipun sudah di ujung tanduk ya. Kenapa kita menyebutnya di ujung tanduk? Dalam artian akan berkuasa masih dalam waktu yang singkat. Anggaplah sekarang 2023 awal 2023 2024 artinya sekitar setahun setengah lah. Sekitar 1 tahun setengah Presiden Jokowi akan menjabat sebagai presiden. Nah, waktu selama ini bisa dimanfaatkan oleh Gibran dalam hal ini bisa dengan soan atau meminta izin kepada Ibu Megawati agar memberikannya tiket untuk maju ke di Pilgub DKI. Cuma seberapa besar ya peluang Gibran untuk menang di Pilkada DKI? Tentu ini tidak semudah seperti dia memenangkan kontestasi di Solo ya. Tidak semudah itu. Jakarta bukan kandangnya Banteng ya. Jakarta bukan kandangnya Banteng. Jokowi PDIP tercatat menang ya pertama di eranya Jokowi pada Pilpres pada Pilgub tahun 2012 kalau tidak salah. Ya pada itu menang PD di sana. Tapi setelahnya kan di 2017 kalah oleh gabungan oleh Anies Baswedan melalui Partai Gerindra dan lain sebagainya. Samping itu di samping hal tersebut Gibran juga akan berhadapan dengan nama-nama beken, ya, nama-nama senior dalam politikus senior. Misalkan salah satunya adalah seperti yang disebutkan Rocky Gerung, yaitu Ridwan Kamil yang telah menyatakan yang secara resmi telah menyatakan dirinya merupakan masuk sebagai anggota dari Partai Golkar. Itu artinya Gibran harus berhadapan dengan Ridwan Kamil apabila ingin maju sebagai calon gubernur di DKI Jakarta. Artinya pemilu yang dihadapi Gibran di Jakarta tidak akan sama kondisinya dengan pemilu yang dia telah hadapi di Solo pada pilkada yang lalu. Lebih ketika anggaplah ketika Gibran ketika pilkada 2024 pilkada serentak 2024 yang akan datang itu merupakan sisa-sisa jabatan Presiden Jokowi. Sisa-sisa jabatan Presiden Jokowi. Apakah sisa-sisa jabatan tersebut pamor Jokowi itu masih begitu powerful di hadapan rakyat, di hadapan politikus, sehingga orang akan mendukung Gibran sebagai calon gubernur? Ya belum tentu, karena ini merupakan benar-benar akhir dari jabatan Pak Jokowi. Tidak ada periode ketiga, keempat dan sebagainya.
ya tentu masih banyaklah aral merintang yang akan dihadapi oleh Gibran guna menjadi gubernur di DKI Jakarta. Mampukah dia mewarisi ayahnya? Akankah dia seberuntung Akankah dia seberuntung ayahnya ketika menjadi wali kota Solo terus meloncat ke Jakarta? Setelah itu tidak lama setelah itu meloncat jadi RI 1. Ya kita tunggu saja, tergantung dari usaha dan momentum politik yang ada di Indonesia yang bisa dimanfaatkan oleh Gibran Rakabuming Raka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.